Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian, para pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini, kembali kita bisa bertemu dalam ANB Channel ini, dan kita insya Allah akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang ini merupakan pembahasan yang sangat penting sekali bagi seseorang, karena ketiga hal ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam barzakh, di alam kubur. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan kita masih pada pembahasan landasan yang ketiga, yaitu mengenal Rasulullah SAW, dan beliau sudah, atau kita sudah masuk pada bagian penutup dari bab tersebut kurang lebihnya, di mana beliau menjelaskan beberapa sifat risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu kita sudah bahas sebelumnya, mencakup untuk seluruh manusia, bahkan bangsa jin, di mana risalah beliau tidak seperti nabi-nabi sebelumnya yang hanya mencakup untuk umatnya saja, namun mencakup pula untuk seluruh manusia sampai hari kiamat, bahkan bangsa jin. Selanjutnya, sifat risalah beliau adalah sempurna. Sempurna, tidak perlu penambahan lagi, tidak perlu pengurangan lagi, tidak perlu modifikasi lagi. Dan ini yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan dalam risalah Salasatul Usul, wa akmalallahu bihid din wa dalilu qawluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini dengan diutusnya beliau, diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Wahai manusia, wahai para sahabat, khitab pada saat itu kepada mereka, kepada Rasulullah dan para sahabat, dan khitab kepada kaum muslimin pada umumnya sampai hari kiamat nanti. Maka ini menunjukkan bahwa agama ini sudah sempurna. Allah mengatakan, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Sempurna artinya tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan, tidak perlu modifikasi. Ya, tidak perlu agama ini ditambah-tambah, tidak perlu agama ini dikurang-kurangi atau dimodifikasi. Baik itu dalam perkara akidah, baik itu dalam perkara ibadah, baik itu dalam perkara muamalah. Maka begitulah Islam, sudah sempurna, tinggal kita menjalankan saja. Dan demikian pula dalam agama kita, merubah-rubah urusan agama, melakukan urusan-urusan agama yang tidak ada ketentuannya dari Nabi SAW, maka perkara itu perkara yang tercela, yang kita kenal dengan perkara bid'ah. Nabi SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat sesuatu dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari kami, maka perkara itu tertolak. Saya tidak membuat-buat, saya hanya mengikuti saja, saya mengamalkan sesuatu yang diamalkan oleh orang tua saya dulu. Nabi mengatakan dalam hadis lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan, kalaupun dia tidak membuat-buatnya, yang tidak ada contohnya dari kami,
maka amalan tersebut juga tertolak. Maka demikianlah, agama ini sempurna dan tidak perlu ditambahi, dikurangi, dimodifikasi dalam akidah, dalam fikih, dalam muamalah. Kalau dikatakan bagaimana wabil khusus dalam urusan muamalah misalnya, bagaimana agama tidak perlu dimodifikasi sedangkan muamalah ini berkembang dari waktu ke waktu, ada teknologi, ada model-model muamalah yang baru dan lain sebagainya. Maka kita katakan iya, bahwa dalam bab muamalah pun demikian, yaitu dalam bab muamalah seseorang atau agama kita melarang hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Maka yang dilarang ini dipertahankan, yang dilarang ini jangan kemudian dimodifikasi. Yang lainnya yang tidak terlarang maka bebas untuk dilakukan. Ya, maka jangan sampai dalam bab muamalah seseorang melarang sesuatu yang tidak terlarang dalam agama. Melarang model jual beli yang tidak terlarang dalam agama. Melarang tempat jual beli yang tidak terlarang dalam agama. Melarang model bisnis yang tidak terlarang dalam agama. Maka agama kita mengatur apa yang sudah dilarang, maka jangan sampai seseorang merubah-rubahnya. Maka itu pula bagian dari agama, dan itu pula kesempurnaan agama ini. Nah, kemudian beliau sebagaimana biasanya membawakan dalil atas pernyataan beliau bahwa Allah menyempurnakan agama ini dengan Nabi SAW. Artinya sebelum Nabi SAW, risalah ini masih akan ada perubahan-perubahan menuju kesempurnaan. Namun setelah Nabi SAW tidak ada lagi perubahan-perubahan. Maka Allah berfirman, sebagaimana beliau biasanya membawakan dalil-dalil di surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ada perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala yang sangat bagus tentang ayat ini. Kata beliau ketika beliau mengomentari ayat ini, Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Kata Imam Malik, barang siapa yang berbuat sebuah bid'ah dalam Islam, melakukan amalan-amalan bid'ah dalam Islam, yaroha hasanatan, dia menganggap bid'ah itu kebaikan, padahal Nabi mengatakan bid'ah itu kesesatan. Dan ayat ini mendukung dengan jelas bahwa agama ini sudah sempurna, maka perbuatan bid'ah menafikan kesempurnaan agama, ya. Maka kata Imam Malik, siapa yang melakukan perbuatan bid'ah yang dia anggap sebagai kebaikan, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh dia telah mengira bahwa Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah. Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku untuk kalian, ya. Artinya kalau ada sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baik, tapi kok nggak disampaikan oleh Nabi SAW, artinya apa? Artinya Nabi SAW berkhianat, kan begitu? Harusnya perkara ini disampaikan amanah, karena risalah ini amanah. Perkara ini disampaikan kepada umat, Nabi tidak menyampaikan. Nabi SAW tidak menyampaikan, menyembunyikan, ya, perkara yang harus disampaikan oleh Allah kepada beliau berupa kebaikan atau terhindar dari keburukan, kan begitu. Nah, baru orang-orang belakangan mengetahui bahwa itu adalah kebaikan. Kan nggak mungkin seakan-akan menuduh Nabi SAW berkhianat, karena Allah sudah mengatakan agama ini sudah sempurna. Kalau Allah bilang agama sudah sempurna, ada kebaikan yang belum disampaikan oleh Nabi SAW, artinya kan Nabi SAW berkhianat dalam hal itu. Maka inilah yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah. Ya, siapa yang melakukan sebuah perbuatan bid'ah yang dia anggap sebagai sebuah kebaikan,
Sungguh dia telah menyangka bahwa Rasulullah mengkhianati risalah. Karena Allah berfirman dengan ayat ini, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah kusempurnakan agamaku untuk kalian. Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Apa yang hari itu, pada hari diturunkannya ayat ini, bukan merupakan bagian dari agama, maka hari ini juga bukan merupakan bagian dari agama. Ini ditegaskan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan luar biasa, artinya beliau memperingatkan dengan keras bid'ah ini. Bahkan sampai beliau berkatakan, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Dia telah menyangka bahwa Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Ini kan tuduhan yang berat, tuduhan pengkhianat ini. Orang dituduh pengkhianat itu berat, apalagi menuduh Rasulullah pengkhianat, berat sekali. Ya, dan begitulah beratnya perbuatan bid'ah. Menganggap sebuah bid'ah sebagai hasanah, sebagai kebaikan. Ya. Nah, kemudian ayat ini, Al-Maidah ayat 3 ini juga subhanallah ada sebuah riwayat. Ya, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa ketika mendengar ayat ini dari Umar bin Khattab, ana rajulan minal yahud qala lahu, ada seorang laki-laki dari kalangan orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada Umar bin Khattab ketika mendengar ayat ini, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalika al-yawma 'idan. Satu ayat dalam kitab kalian, taqra'unaha, yang kalian baca ayat tersebut dalam kitab kalian. Seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, lattakhadna dzalika al-yawma 'idan. Kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Ya. Orang Yahudi ini paham betul betapa luar biasanya ayat ini, sehingga kalau turun pada mereka, ya sebagaimana mereka senangnya membuat hari raya, apa-apa dibikin harinya begitu. Ini tradisi orang-orang Yahudi. Maka kami jadikan sebagai hari raya, hari turunnya surat kesempurnaan Islam, kesempurnaan agama gitu. Kalau turun pada kami jadikan hari raya. Artinya ayat ini nggak turun pada mereka, karena memang Allah ingin menyempurnakan agama ini melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Qala ayu ayatin, kata Umar bin Khattab, ayat apa itu? Ayat apa yang kalian maksud? Qala, kata Yahudi itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ini, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan aku ridhoi Islam menjadi agama kalian. Qala Umar, maka Umar mengatakan, qad arafna dzalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi. Oh, kami tahu tempat dan waktu turunnya ayat tersebut kepada Nabi SAW. Wa huwa qa'imun bi Arafah yaumul Jum'ah. Beliau saat itu sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat. Subhanallah. Enggak usah ngomong gitu, ayat ini sudah turun pada hari yang besar, hari yang agung, di waktu yang agung. Ya, hari yang besar di Arafah, hari Arafah, ya, di tempat yang agung, yaitu di Arafah, di padang Arafah. Ya, hari Jumat, subhanallah. Ya, maka ayat ini memang begitu agungnya sampai orang Yahudi saja mengatakan demikian. Kemudian ayat ini Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan dengan ringkas dalam syarahnya tentang ayat ini. Beliau mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian, agama Islam. Ai anna dinallah kamul, bahwa agama Allah itu sudah sempurna. Wal kamil la yahtaju ay yukmal,
dan yang sudah sempurna tidak butuh lagi untuk disempurnakan, kata beliau. Alladzi yahtaju ayyukmal huwa an-naqis amma dinullah faqad kamula. Yang butuh untuk disempurnakan itu yang tidak sempurna, yang masih ada kekurangan di sana sini. Tapi agama Allah sudah sempurna. Allah sendiri yang menyempurnakan. Ingat, yang sempurna ini agama Allahnya, bukan kaum musliminnya. Kita nggak sempurna dalam menjalankan agama Allah, tapi agama Allah sempurna dalam segala aspeknya. Ya, kita sendiri yang nggak sempurna. Ada kekurangannya, ada dosa-dosanya, ada mungkin kewajiban-kewajiban yang kita tinggal, ada perkara-perkara yang dilarang yang kita kerjakan atau yang makruh yang kita kerjakan. Tapi agamanya sempurna, kaum musliminnya enggak sempurna. Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Wa hadhihi akbaru ni'matin wa hiya kamaluddini wal hidayatu lahu. Kata Syekh Abdul Razak, yaitu sebesar-besar nikmat, yaitu sempurnanya agama ini dan hidayah menuju agama ini. Aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Apa nikmat Allah di sini? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, nikmat yang dimaksud adalah nikmat agama. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang agama, dan demikianlah. Berislam itu sebuah kenikmatan, sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena Islam itu sesuai dengan fitrah. Kita kaum muslimin dilarang dari yang jelek-jelek dan disuruh untuk melakukan segala yang baik-baik. Dilarang dari makanan haram, dilarang dari perbuatan haram, dilarang dari kezaliman, dilarang dari amalan-amalan haram, disuruh untuk yang baik-baik, disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh berbakti kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Ya, yang itu membawa kenikmatan yang besar. Lihat, bayangkan banyak orang yang satu saja misalnya yang sekarang lagi marak, yaitu judi online. Ya, judi, perbuatan judi. Coba bayangkan, lihat bagaimana orang-orang yang terjatuh pada jerat-jerat perjudian, tidak mengindahkan agama Islam. Walaupun banyak, memang betul kita akui bahwa banyak di antara mereka yang muslim, tapi mereka tidak memahami dan tidak melaksanakan ajaran Islam dengan benar, sehingga mereka terjatuh pada judi online. Lihat bagaimana kemiskinan, bagaimana bahkan sebagian, banyak sekali berita mengatakan dia akhirnya melakukan tindakan-tindakan kriminal. Dia mengambil uang orang tuanya, mengambil uang suaminya atau istrinya, mengambil uang anaknya. Bahkan sebagiannya, na'udzubillah, sampai tidak malu-malu dan tidak segan-segan lagi untuk membunuh orang demi mengambil hartanya untuk judi online. Subhanallah. Ini baru urusan judi saja, yang kalau betul-betul larangan ini dihayati oleh setiap muslim, akan selamatlah dari banyak keburukan kaum muslimin ini. Ya, baru dari situ nikmat. Antum nggak terjerat judi online, sahabat-sahabat sekalian, nggak terjerat judi online, nikmat. Ya, nikmat. Sebagaimana orang yang terjerat judi online, musibah, jadi siksaan buat dia. Subhanallah. Ya, baru satu. Kalau kita mau bahas semuanya banyak sekali, maka nikmat. Agama Allah ini nikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita yang baik-baik dan melarang kita dari yang jelek-jelek. Qala, kata Syekh Abdul Razak meneruskan, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Ai farduhu li anfusikum wa la taqbalu dinan ghairahu wa la tardu li anfusikum dinan siwahu. Yaitu, aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian, maka ridhoilah untuk diri kalian sendiri juga. Aku relakan, aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian, wahai manusia. Yani Allah meridhoi Islam, ya, sebagai agama bagi manusia, maka ridhoilah dia bagi diri kalian. Dan jangan terima agama lain selain Islam, dan jangan ridho dengan yang lain selain Islam. Fa inna ad-dina alladhi radiyahu Allahu li ibadihi fa innahu ad-din alladhi radiyahu Allahu li ibadihi. Karena Islam itu agama yang Allah ridhoi bagi hamba-hambanya. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Maka terimalah Islam dan jangan terima yang lainnya. Karena hanya Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, kata beliau di surat Ali Imran ayat 85, Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka ini ayat yang luar biasa yang menjelaskan kepada kita kesempurnaan Islam, sekaligus menunjukkan kepada kita bahayanya seseorang yang berbuat amalan-amalan yang tidak disyariatkan dalam agama kita, yaitu amalan bid'ah, karena bertentangan dengan prinsip kesempurnaan Islam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau pun kembali menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kematian atau wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah taala mengatakan, wad dalilu ala mautihi qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dalil tentang kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau itu akan mati wahai Muhammad, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian engkau di hari kiamat di sisi Rabb kalian takhtasimun, akan bertengkar, akan berdebat, akan saling berargumen tentang mana kebenaran dan mana kesalahan. Ini kembali mereview lagi tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan ini menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa. Ya, beliau adalah manusia biasa yang mengalami apa yang dialami oleh manusia, dan beliau bukan Tuhan. Beliau tidak layak untuk disembah, dan tidak boleh kita menyembah Nabi Muhammad SAW. Di antara tanda makhluknya beliau, di antara tanda bahwa beliau bukan Tuhan, di antara tanda bahwa beliau manusia biasa adalah kematian beliau SAW. Yang Allah sebutkan, penulis sebutkan di sini, kemudian menyebutkan dalil. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya. Sesungguhnya engkau akan mati wahai Muhammad, dan sesungguhnya mereka pun akan wafat. Ya. Allah mengatakan di ayat yang lain, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu ada ajalnya. Setiap manusia itu ada ajalnya, dan Rasulullah termasuk bagian dari hal tersebut. Apabila datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada yang bisa mengakhirkannya walau sesaat, dan tidak pula ada yang bisa memajukannya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Dan kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri, pasangan-pasangan dan keturunan. Ini sama. Rasul maupun Rasul sebelum Nabi SAW, para Nabi dan Rasul, mereka semua makhluk, punya pasangan, punya keturunan. Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Dan tidak ada satupun seorang Rasul yang mendatangkan ayat, mendatangkan tanda kekuasaan Allah, illa bi idznillah, kecuali semuanya dengan izin Allah. Mereka nggak bisa melakukan sendiri. Nabi Musa nggak bisa ngebelah lautan sendiri. Nabi Isa tidak bisa menghidupkan orang mati karena beliau semata. Enggak, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Likulli ajalin kitab, dan setiap ajal sudah ada ketentuannya. Mereka pun mati juga sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kekal abadi, wafatnya para nabi dan rasul, wafatnya Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa. Dan yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan sungguh tetap kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Subhanallah. Ya, maka kepada Allah semata lah yang al-hayyu la yamut, yang maha hidup dan tidak mati, kita harusnya beribadah dan bertawakal. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada yang maha hidup dan tidak akan mati. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah mengatakan bahwa Rasulullah SAW dan mereka akan mati. Mereka di sini tentang orang-orang yang menentang Nabi SAW dalam dakwahnya. Innaka mayitun, engkau akan mati wahai Muhammad, dan mereka juga akan mati. Ya. Ini disebutkan kepada Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Mayitun di sini bukan sudah mati, tapi mayitun itu akan mati artinya. Wa innahum mayitun, dan mereka juga akan menemui kematiannya. Dan begitulah. Kalau kita masuk ke kuburan, di antara doa yang disunahkan dibaca dan diajarkan Nabi SAW adalah memberikan salam kepada ahlul kubur. Dan salam kepada ahlul kubur menunjukkan bahwa seseorang akan menjumpainya. Salam kepada ahlul kubur gimana? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Assalamualaikum ahlad diyar. Semoga keselamatan untuk engkau wahai penghuni kuburan ini, minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang-orang beriman, dari kalangan orang-orang muslim. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan kembali akan juga menjumpai kalian, menyusul kalian. Ini kan diajarkan Nabi juga kalau masuk kubur baca doa ini. Dan beliau juga mengatakan kami juga, bahwa termasuk beliau juga akan menjumpai kalian, yakni akan datang saatnya kematian bagi Nabi dan akan dikubur juga. As'alullaha lana walakumul afiyah. Aku meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keselamatan. Ya, jadi ini menunjukkan juga bahwa Rasulullah SAW akan wafat. Summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan ribut, akan berkelahi, akan berkelahi, berantem begitu ya, tapi adu argumen tentang hak dan batil, dan Allah akan memutuskan dengan seadil-adilnya dan tampak mana yang hak dan mana yang batil. Ayat serupa Allah sebutkan di surat Qaf. Allah mengatakan alqiya fi jahannam kulla kafarin anid manna'in lil khairi mu'tadin murib alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabi syadid. Lemparkanlah dua-dua orang itu ke jahanam. Tiap orang-orang yang kufur, yang banyak menentang, manna'in lil khair, mencegah kebaikan, mu'tad murib, melampaui batas, ragu dengan Islam, ragu dengan Allah. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang mereka menjadikan sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'alqiyahu fil 'adzabi syadid, lemparkan mereka berdua ke dalam azab yang pedih, atau lemparkan oleh kalian berdua ke dalam azab yang pedih. Qala qarinuhu, qarinnya manusia dari kalangan jin yang mengajak manusia kepada keburukan, di antara tafsirnya, atau qarinnya manusia dari kalangan manusia, teman-teman yang ngajak kepada keburukan juga, mengatakan Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya Allah, kami tidak menyesatkan dia, kami enggak maksa-maksa dia sesat, tapi dialah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini berdebat, enggak mau masuk neraka juga dong sama kayak dia. Enggak, kami enggak narik-narik dia. Jangan timpakan kesalahan itu kepada kami. Kami cuma ngasih tahu doang. Apa kata Allah? Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. La yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallami lil 'abid. Kata Allah, la takhtasimu ladayya, jangan kalian berdebat di hadapanku. Qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Aku sudah sampaikan ancaman kepada kalian. Ya, la yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallami lil 'abid. Tidak akan berubah ketetapanku, dan sesungguhnya wa ma ana bidzallami lil abid, dan aku tidak akan berbuat kezaliman kepada hamba-hambaku. Subhanallah. Ya. Maka ini thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Akan ada perdebatan antara manusia dengan manusia lain, antara ahlul haq dengan ahlul batil di hadapan Allah. Namun Allah menegakkan kebenaran. Yang hak akan Allah tegakkan, yang batil akan Allah Subhanahu wa taala singkirkan dan hancurkan. Maka
Jadilah kita di dunia ini sekarang ini bersama dengan ahlul haq, bersama dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang membawa kebenaran. Jauhilah kebatilan, jauhi pula ahlul batil, orang-orang yang berada di atas kebatilan, karena dekat-dekat dengan mereka akan menjadikan seseorang pun lama-lama akhirnya mengikuti kebatilan-kebatilan tersebut. Sahabat ANB Channel yang budiman dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau menyebutkan tentang kebangkitan. Secara umum beliau mengatakan wan nasu idza matu yub'atsun, wad dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, wa qauluhu ta'ala wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia itu apabila mati mereka akan dibangkitkan. Di sini tidak lagi menyebut tentang Rasulullah, tapi menyebut tentang semua manusia. Ya, Rasulullah wafat, kemudian manusia apabila wafat artinya termasuk Rasulullah wafat dan akan dibangkitkan. Dan beliau memberikan penegasan khusus, ya, perhatian khusus tentang perkara ini. Kenapa demikian? Ada beberapa sebab yang disebutkan para pensyarah. Yang pertama, itu didakwahkan sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Diceritakan sangat banyak dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman, mereka mengingkari hari kebangkitan. Sangat banyak. Baik mereka mengingkari hari kebangkitan, gak ada hari kebangkitan, ya. Atau mereka kalaupun ada, saya pasti masuk surga, kata mereka. Ya, Allah mengatakan wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Manusia, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, manusia suka memberikan atau menjadikan bagi kami sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memberikan permisalan yang enggak benar. Wa nasiya khalqah, dia lupa penciptaannya. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim, dia mengatakan, manusia mengatakan, orang yang kufur ini mengatakan may yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah berserakan seperti ini, tulang-tulang yang sudah mungkin sebagian tulang rapuh, sebagian tulang sudah terpisah-pisah. Siapa yang bisa menghidupkan lagi seperti ini? Ini orang-orang kufur. Dan ayat yang semisal sangat banyak dalam Al-Quran. Allah ceritakan pengingkaran sekaligus bantahan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mengingkari hari kiamat. Banyak sekali dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran banyak sekali disebutkan. Karena beliau memberikan perhatian khusus pada ayat ini. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkan tulang-tulang itu yang membuatnya dari awal. Subhanallah. Dia lupa penciptaannya. Wa nasiya khalqah. Lupa penciptaannya. Dia juga dulu enggak ada. Orang kafir yang ngomong itu dulu enggak ada. Kemudian ada. Kan gampang bagi Allah. Tulang-tulangnya enggak ada dulu. Orangnya aja enggak ada, apalagi tulang-tulangnya. Kemudian ada bersama dengan orang-orangnya. Kan gampang bagi Allah. Maka apa susahnya yang pernah ada, walaupun cuma dalam bentuk tulang, Allah ciptakan lagi? Gampang tentunya. Dari enggak ada jadi ada aja gampang, apalagi sudah pernah ada, kemudian diadakan kembali oleh Allah. Tentu lebih mudah logikanya. Ya. Ini karena banyaknya Al-Quran membahas, maka beliau pun membahas tentang hal ini, tentang keimanan kepada hari kebangkitan, bahwa manusia akan dibangkitkan di hari kiamat. Demikian pula ada juga yang menyebutkan bahwa di zaman beliau, hatta di zaman sekarang kalau kita melihat, banyak orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dan ini menyebabkan kekufuran mereka. Tidak beriman kepada hari kiamat, hari kebangkitan. Sehingga mereka punya pemikiran bahwa ya sudah, kalau nanti sudah manusia sudah mati, ya sudah, diem hitam saja. Kayak enggak melihat apa-apa begitu, hitam saja. Kayak orang tidur. Orang tidur juga enggak begitu. Orang tidur ada yang mimpi baik, ada yang mimpi buruk, kan begitu. Ya, bahkan tidur itu tanda bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa tetap
membuat seseorang hidup walaupun tidak hidup, begitu kan? Tidak hidup, orang tidur ya tidur, begitu kan, tidur. Tapi dia tetap hidup. Dan bahkan kadang-kadang dia bermimpi, dan kadang-kadang dia merasakan nano-nano dalam mimpinya, begitu ya istilahnya. Yang macam-macam perasaannya. Kadang diberikan mimpi indah, dia merasa senang, dia merasa bangun-bangun merasa senang, ya. Atau kadang diberikan mimpi sedih, bangun-bangun dia merasa sedih, merasa macam-macam lah namanya orang mimpi, ya. Padahal dia tidur di sana, atau merasa capek, mimpi dikejar-kejar hewan buas misalnya, sampai dia kecapean, bangun tidur dia nggak kemana-mana, dia tidur tapi merasa capek, ya. Nah, maka ini beliau sebutkan karena di zaman beliau banyak orang-orang yang mengingkari hal tersebut, ini mengingkari hari kebangkitan. Hatta zaman kita sekarang pun banyak. Maka beliau secara khusus punya perhatian dengan hal ini dan menyebutkan di sini hal tersebut, ya. Bukan hanya urusan tentang Rasulullah, tapi bahwa manusia secara umum. Kan beliau bukan bilang Rasulullah dan Muhammad apabila wafat akan dibangkitkan, bukan. Semua manusia secara umum. Dan beliau membawakan beberapa dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami ciptakan kalian dan kepadanya kami kembalikan kalian, dan darinya pula kami akan keluarkan kalian sekali lagi. Ini dalil untuk kebangkitan. Nyak di sini tuh semuanya kembali kepada bumi, ya. Allah mengatakan minha khalaqnakum, darinya kami ciptakan kalian. Dari bumi Allah ciptakan. Baik itu yang dimaksud adalah Adam alaihi salam, Allah ciptakan dari bumi, dari tanah, atau manusia secara umum. Bukannya manusia itu diciptakan dari air mani yang bertemu sel telur kemudian jadi janin dan lain sebagainya, betul. Tapi manusia-manusia yang itu bisa, bagaimana dia bisa ada air maninya, ada sel telurnya. Manusia itu bisa hidup dari mana? Dari makanan dia. Di sebagian tafsir ulama seperti itu. Makanan dia dari mana? Makanan dia dari tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewanan. Hewan-hewanan yang dia makan, sapi, kambing, ayam, makan apa? Makan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dari mana? Mendapatkan nutrisinya dari tanah. Ya, jadi kurang lebih semua yang kita makan dari tanah. Hatta hewan makannya apa yang ada dari tanah. Ya, burung-burung, ayam-ayaman makan apa yang ada dari tanah. Makan mungkin rumput-rumputan, makan biji-bijian dan lain sebagainya. Maka dari bumi lah diciptakan, baik yang secara langsung Nabi Adam maupun secara tidak langsung seperti manusia. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan alladzi ahsana kulla syai'in khalqah. Allah Subhanahu wa taala yang dengan baik menciptakan segala sesuatu ciptaannya dengan sebaik-baiknya. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah memulai ciptaan manusia dari tanah, tin, dari tanah. Ya. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunan-keturunan manusia ini, keturunan Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah, dari air yang hina, air yang lemah, itu air mani. Ya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, diriwayatkan Imam Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani, Inna Allaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari genggaman tanah yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari seluruh permukaan bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ardh. Maka anak Adam itu seperti tanah di atas muka bumi ini. Ja'a minhum al-ahmar wal abyad wal aswad. Di antara mereka ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, sama seperti tanah-tanah yang ada di atas muka bumi. Wa baina dzalika, dan di antaranya, ya, was-sahl wal hazan wal khabith wat thayyib, ada yang gampang, ada yang sedih-sedih, ada yang baik, ada yang buruk, ya. Wa baina dzalik, dan antara-antara itu seperti tanah yang macam-macam. Sehingga anak Adam diciptakan dari campuran tanah-tanah tersebut, sehingga
Adam diciptakan dari campuran tanah-tanah tersebut, sehingga anaknya pun bermacam-macam kondisinya, sifatnya, warnanya, rasnya, sukunya. Kita kenal ada ras sekarang, ya. Maka ini penciptaan Adam alaihi salam. Minha khalaqnakum, dari bumi itu kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami kembalikan kalian. Ya, ini dikubur, ya, dikubur di atas, di dalam kuburan, di dalam bumi. Dan secara umum seperti itu, manusia dikubur, walaupun nanti macam-macam, ya. Ada yang mungkin wafatnya di dalam tanah, ada yang wafatnya di dalam lautan, ada yang wafatnya mungkin di atas udara, ada terbakar atau memang dibakar. Tapi secara umum manusia dikubur dan masuk ke alam selanjutnya, alam barzakh, ya. Allah mengatakan la'alli a'mala salihan fima tarakt, ya. Seruan orang-orang yang banyak dosa, ya, setelah mendapatkan kubur yang buruk bagi dia mengatakan la'alli a'mala salihan fima tarakt. Boleh, ya, mudah-mudahan aku bisa beramal ke bumi lagi, aku bisa balik ke bumi, mudah-mudahan aku bisa beramal soleh yang aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, kata Allah. Itu cuma omongan yang dia omongkan saja. Kalau balik ke bumi juga, ya, akan durhaka lagi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fiha nu'idukum, kepadanya kami kembalikan kalian kepada bumi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya, dari bumi tersebut kami akan bangkitkan sekali lagi, yaitu hari kebangkitan. Allah mengatakan di surat Al-Mu'minun, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila ditiup sangkakala, maka mereka akan bangkit manusia dan tidak ada lagi garis-garis nasab pada saat itu, dan tidak lagi mereka saling bertanya. Semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar dibangkitkan untuk dipertanggungjawabkan amal mereka. Wa qauluhu ta'ala, dan dalil kebangkitan lainnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menumbuhkan kalian betul-betul dari bumi. Thumma yu'idukum fiha, dan Allah akan mengembalikan kalian ke bumi. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah akan mengeluarkan kalian betul-betul dari kubur-kubur kalian tersebut. Konteks ayat ini adalah perkataan Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah kepada kaumnya agar kaumnya beriman kepada Allah. Maka Nabi Nuh alaihi salam menyebutkan berbagai macam kekuasaan Allah, termasuk kekuasaan Allah pada diri mereka. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Wahai kaumku, kata Nuh, Allah lah yang menumbuhkan kalian dari bumi. Tadi ada dua, bisa jadi yang dimaksud Adam alaihi salam dan anak keturunannya dari Adam, ya, dan Adamnya dari tanah, atau tadi hatta anak keturunannya pun dari, kita sering mengenal namanya saripati tanah, begitu ya, sering dibahasakan atau terjemahkan saripati tanah. Karena dia bisa bereproduksi, karena dia punya gizi yang baik, makanan yang baik. Makanannya dari mana? Makanannya dari tanah semuanya. Dari sayur, dari biji-bijian tanah, atau daging pun, dagingnya makan apa? Makan apa yang ada di tanah, apa yang tumbuh dari tanah. Ya. Tsumma yu'idukum fiha, wahai kaumku, kata Nabi Nuh, Allah pun akan mengembalikan kalian ke tanah. Dikubur, mati, akan mati kalian, wahai kaumku. Walaupun panjang-panjang umurnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran dakwahnya saja 950 tahun. Umur dakwahnya, umur beliau tentu lebih panjang. Ya, seperti umur dakwah Nabi berapa tahun? 23 tahun. Umur Nabinya 63 tahun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh umur dakwahnya 950 tahun. Umur beliaunya tentu lebih panjang daripada itu. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah akan betul-betul mengeluarkan kalian. Allah akan betul-betul mengeluarkan kalian, membangkitkan kalian dengan ruhnya, dengan jasadnya, bahkan dengan ingatannya. Ya, akan kembali jasad kita dan ruh kita. Dan gak akan, subhanallah ya, miliaran orang dan gak ada yang akan ketuker. Ruh ana akan masuk ke jasad antum gitu, enggak.
ruh antum masuk ke jasad Anda, semuanya dikembalikan tepat pada orangnya dan dikembalikan ingatannya, sehingga orang-orang di padang mahsyar akan mengingat. Ya, mereka akan mengatakan, apa kitab ini ketika melihat kitab? Ya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kitab apa ini? Tidak ada hal kecil, hal besar kecuali pasti dicatat di kitab ini. Artinya mereka tahu wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan ada semuanya di kitab itu. Di kitab catatan amal yang nanti akan dibagikan. Artinya mereka dikembalikan ingatan mereka, dilihat. Ya, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan zalim pada hamba-hambanya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiran. Sungguh beruntung orang yang punya atau melihat, mendapatkan pada buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Dia lihat dosa, astagfirullahaladzim, wah senang, masya Allah ada istighfarnya di sini. Ini dosa saya yang lainnya jadi nggak kehitung lagi karena saya istighfar. Dosa lagi, istighfar lagi di sini. Ya Allah, alhamdulillah ada istighfarnya. Dia senang melihat istighfar. Maka dia ingat dengan dosa dia ingat dengan istighfarnya. Dia ingat dengan kejadian dia yang dia lakukan ketika di dunia, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah keluarkan kalian betul-betul dari atas muka, dari bawah kubur kalian tersebut. Akan dibangkitkan. Kok bisa? Ya bisa. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah membuat kita dari tidak ada menjadi ada, maka Allah Subhanahu wa taala mudah membuat kita dari pernah ada menjadi ada lagi, kan begitu logikanya. Nah, hadirin sekalian, para pemirsa NBC yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita akan bahas setelah kebangkitan apa yang terjadi. Ya, tentunya nggak akan detail, beliau akan menjelaskan secara ringkas agar kita memahami secara umum. Yang kalau mau lebih detail bisa mencari kajian-kajian tentang hari kiamat, ya. Dan kemudian beliau menjelaskan nanti siapa yang mengingkari ini kufur. Ya, seperti kita katakan tadi, beliau punya ada perhatian agak besar, disebutkan agak panjang di sini karena tadi Al-Qur'an menyebutkan tentang itu. Atau yang kedua, di zaman beliau banyak orang yang ingkar, sebagaimana zaman sekarang. Banyak orang yang ingkar tentang hari kebangkitan. Insyaallah kita akan bahas setelahnya, setelah hari kematian ini pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab. Yang tidak bisa mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau ada keluarga kita yang meninggal, suka disuruh nyuci muka pakai air yang dipakai memandikan jenazah. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Syukron. Wallahu a'lam, itu tidak ada syariatnya dalam agama kita. Air bekas memandikan jenazah, apalagi itu sebenarnya nggak bagus juga. Mungkin air bekas memandikan jenazah mungkin ada kotoran-kotorannya yang terbawa dalam air situ. Mungkin secara kesehatan pun tidak baik. Secara agama pun tidak ada syariat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Siapa yang melakukannya menganggapnya ada keutamaan, menganggapnya bahwa dia tidak akan digerayangi atau apapun sebagainya, maka ini bisa masuk ke dalam perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ustadz izin bertanya. Ortu non muslim, ayah Konghucu, ibu Kristen, anaknya dibesarkan dari kecil dididik Islam sampai dewasa. Apakah harus bersyahadat atau tidak? Karena dari bayi diajarkan Islam. Dari bayi diajarkan Islam, dari bayi dia mungkin sholat atau kecil dan dia masukkan Islam. Wallahu alam, dia Islam, tidak mesti bersyahadat ulang. Ada lagi? Afan Ustadz, yang tadi pertanyaan pertama ada tambahan, bukan bekasnya Ustadz, tapi air yang di teko gitu. Air di teko? Air di teko itu air apa? Air yang buat membersihkan, tapi sisa yang di teko. Oh, sisanya sama, tidak ada. Mungkin bersih sekarang, berarti dari sisi kekotoran mungkin tidak kotor, bersih. Tapi dari sisi syariat tidak. Ya, tidak ada ketentuan yang seperti itu untuk mencuci mukanya dengan air tersebut. Tapi kalau ya dia memang mau cuci muka,
ya, adanya air itu boleh-boleh saja tanpa meyakini itu ada syariatnya dalam syariat atau ada keutamaannya atau takut dengan sesuatu, ya. Tanpa ada misalnya ya memang dia mau cuci muka, cuci tangan lagi karena habis mandiin, kemudian dia cuci tangan, dia cuci muka juga, ya, dengan air itu boleh-boleh saja tanpa ada keyakinan macam-macam dengan air tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.